I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Produksi Media Pembelajaran berbasis YouTube, Instagram, dan TikTok pada pendidikan agama Islam dan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Oke, lanjut ke latar belakang. Di era digital saat ini, dunia pendidikan dituntut untuk terus berinovasi agar proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan memanfaatkan media digital, yaitu seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ketiga platform ini sangat populer di kalangan generasi muda dan dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, termasuk dalam pendidikan agama Islam, secara lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan gaya hidup digital siswa saat ini. Lanjut ke rumusan masalah. Untuk itu, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan rumusan masalah, yaitu 1. Apa itu media pembelajaran? Yang nomor 2, bagaimana karakteristik YouTube, Instagram, dan TikTok dalam media pembelajaran. Yang nomor 3, bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang nomor 4 atau yang terakhir, apa saja tantangan serta solusi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kita lanjut ke rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari guru kepada siswa. Media pembelajaran ini bisa berupa teks, gambar, suara, video, atau gabungan dari semua. Dalam konteks pembelajaran modern, media pembelajaran sangat penting untuk merangsang minat belajar, membantu penanaman, dan membuat proses belajar lebih efektif dan menarik. Dengan bantuan teknologi digital, media pembelajaran kini sudah mencakup platform daring dan aplikasi interaktif seperti media sosial. Itu tadi pengertian tentang media pembelajaran. Ada beberapa fungsi untuk media pembelajaran, yaitu 1. Memperjelas pesan yang disampaikan. Yang nomor 2, mengatasi keterbatasan waktu dan indera. Yang nomor 3, meningkatkan partisipasi serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang nomor 4, memfasilitasi gaya belajar yang beragam. Saya akan menjelaskan poin B, yaitu karakteristik YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah YouTube. YouTube, seperti yang teman-teman tahu, salah satu karakteristiknya di dalam fleksibilitas akses, YouTube ini adalah platform video yang dimana memiliki durasi yang lebih panjang daripada Instagram dan TikTok. Nah, pelajar dan pengguna itu dapat menggunakan YouTube, dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Juga dapat menggunakan YouTube sesuai kebutuhannya. YouTube ini memiliki jangkauan yang luas ya teman-teman. Lebih dari 80 juta pengguna aktif di Indonesia, dan YouTube ini memiliki audiens yang beragam dan bermacam-macam. Lalu dari konten-konten yang diupload itu pengguna dapat
mendapatkan uang yang dapat dicairkan. Bahkan YouTube juga memberikan suatu penghargaan atau apresiasi jika seorang pengguna itu sudah mendapatkan subscriber ataupun followers yang banyak. Lalu ada karakteristik yang format videonya itu panjang, memungkinkan untuk digunakan sebagai media kuliah atau dalam jaringan. Lalu ada ceramah-ceramah yang durasinya panjang, lalu bisa digunakan untuk tutorial keagamaan karena durasi yang panjang ini sangat memungkinkan untuk penjelasan yang terstruktur dan jelas. Yang kedua yaitu Instagram. Konten-konten di Instagram ini berfokus pada estetika yang mana menekankan pada keindahan visual untuk menarik perhatian dan meningkatkan interaksi seperti likes dan komentar. Selanjutnya yaitu analitik pengguna, yang mana insight dari Instagram ini dapat membantu pengguna atau kreator memahami audiens mereka dan mengetahui di mana waktu yang terbaik untuk mengupload konten mereka. Lalu ada fitur interaktif, yang mana Instagram ini memberikan fitur-fitur seperti feed post, lalu ada stories, reels, dan live yang dapat membantu pengguna atau kreator untuk menyampaikan pesan singkat yang menarik. Nah, Instagram ini dapat digunakan untuk membagikan kajian-kajian Islam atau motivasi Islami. Yang ketiga yaitu TikTok. TikTok ini berisi format video yang pendek, di mana durasinya ini memungkinkan untuk menyampaikan materi secara singkat, cepat, dan efektif. Lalu TikTok ini cenderung dipilih untuk pengguna yang ingin menonton video-video berdurasi pendek dan ringan di sela-sela kesibukan mereka. Selanjutnya ada kreativitas dalam penyampaian. Guru dan siswa itu membuat video edukatif yang menarik, gunanya untuk melatih keterampilan siswa, keterampilan berbicara, dan literasi membaca. Selain itu, TikTok biasanya banyak menyampaikan kutipan ayat, hadis, atau nilai-nilai keislaman. Biasanya juga ada quotes Islami yang sangat singkat dan menarik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu sebagai media informasi dan edukasi. Jadi melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook, guru dan siswa dapat membuat konten-konten edukatif seperti video ceramah singkat, video pembelajaran tentang akidah, fikih, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Jadi dengan menggunakan platform seperti WhatsApp, Telegram, dan Google Classroom, guru dapat memberikan tugas interaktif dan juga bisa memberikan kuis-kuis, polling, atau juga bisa memberikan forum diskusi tentang materi keagamaan. Untuk yang ketiga yaitu membangun karakter dan akhlak mulia. Guru juga bisa mengarahkan siswa untuk mengikuti konten-konten edukatif dan inspiratif seperti membaca Al-Quran dan hadis dan mengikuti kajian-kajian Islam secara rutin. Untuk yang keempat yaitu pengembangan kreativitas siswa. Jadi siswa dapat menggunakan video dakwah atau bisa juga reels atau konten yang berisikan tentang hadis atau motivasi Islami. Untuk yang kelima yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat mengikuti lomba dakwah dan bergabung dalam komunitas belajar Islam. Solusi dari tantangan di atas yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan efektif agar dapat menggunakan media sosial dengan efektif. Yang kedua yaitu memilih platform yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membuat grup atau komunitas belajar yang akan dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu berdiskusi, kolaborasi, dan juga bisa berinteraksi secara daring. Yang keempat, memanfaatkan kemampuan media sosial untuk membagikan sumber daya pendidikan seperti artikel, video, atau situs web. Media pembelajaran adalah unsur penting dalam pendidikan sebagai penghubung antara pendidik, materi ajar, dan peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, media pembelajaran berperan untuk menanamkan karakter dan menumbuhkan nilai-nilai Islam serta kecintaan pendidik terhadap pembelajaran agama. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik dalam pembelajaran. Seperti platform media YouTube, Instagram, dan TikTok memiliki karakteristik yang unik. YouTube cocok dengan video yang berdurasi panjang, sedangkan Instagram untuk kutipan motivasi maupun dakwah. Sedangkan TikTok unggul menyampaikan pesan dakwah dengan secara ringkas dan menarik. Meskipun begitu, penggunaan media pembelajaran menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan dan privasi, dan validitas informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat, seperti memilih platform yang tepat, menentukan tujuan pembelajaran, dan membuat komunitas pembelajaran. Dengan pendekatan yang terstruktur, media sosial menjadi sarana pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan menyenangkan dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.